Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta IHT Kurikulum Sekolah Penggerak. Selamat Marilah, siang. Selamat mari, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Bu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kegiatan hari ini, nanti akan saya bacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada siang hari ini. Nah, untuk acara yang pertama itu nanti pembukaan, kemudian acara yang kedua itu nanti inti, kemudian acara yang ketiga adalah refleksi, acara yang keempat adalah penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan berdoa menurut agama kita masing-masing agar apa yang akan kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan mudah dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan di sekolah kita masing-masing. Menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum acara kegiatan kita mulai, kita mengadakan kesepakatan terlebih dahulu ya. Ada dua Iya, Bu. kesempatan yang perlu dipahami. Yang pertama, apabila ada yang sedang berbicara, yang lainnya nanti dimohon untuk mendengarkan. Kemudian yang kedua yaitu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini bisa disepakati bersama? Bisa, Ya, bisa, bisa, Bu. bisa. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya bisa menyepakati. Baiklah Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan dari pembelajaran. Nah, mohon maaf, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran, tentu kita harus mempunyai gambaran apa yang akan kita lakukan untuk melakukan hal ini. Jadi, tujuan kita itu sebenarnya apa sih? Termasuk dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita juga mempunyai rancangan dalam kegiatan itu. Dan kita juga mempunyai tujuan yang jelas. Apa tujuan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran tersebut? Ataupun materi apa yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik. Mungkin Bapak Ibu dalam melakukan penyusunan rencana pembelajaran pasti akan mencantumkan tujuan pembelajaran. Sebetulnya apa sih tujuan dari pembelajaran itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa share? Ya, monggo Pak Dwi. Saya, Bu. Ya, Tujuan silakan. pembelajaran adalah proses yang ingin dicapai oleh pendidik dalam mencapai tujuan pendidikannya atau tujuan pembelajarannya. Demikian, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik, betul ya Pak. Jadi apa yang akan kita capai dalam suatu kegiatan itu? Nah, di sini tujuan pembelajaran di sini nanti itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis
berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Nah, di mana capaian pembelajaran ini nanti kita ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, bagaimana prinsip-prinsip dalam alur tujuan pembelajaran? Nah, di sini ada 7 prinsip alur dalam tujuan pembelajaran ya. Ada yang sederhana dan informatif, terus kemudian esensial dan kontekstual, kemudian berkesinambungan, kemudian ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi, kemudian merdeka belajar, ada operasional dan aktif, kemudian aktif dan fleksibel. Di dalam kurikulum sekolah penggerak, ini nanti yang pertama prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah sederhana dan informatif. Perumusan aturan tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau bermakna ganda yang akan mengakibatkan si pengguna atau si pembaca ini nanti akan kebingungan. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasannya secukupnya dalam bentuk glosarium. Artinya nanti bahwa akan ada hal-hal tertentu yang akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang mungkin akan dianggap rumit. Selanjutnya, 2 yaitu esensial dan konseptual. Di sini memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Sehingga nanti anak ini akan mempunyai pengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu berkesinambungan. Maksudnya adalah antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu berupa mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Serta dimensi pengetahuan yang berupa faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kesepakatan hidup yang berupa kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sehingga di sini nanti peserta didik itu akan mempunyai karakter sebagai seorang pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya yang prinsip yang kelima adalah merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah memahami istilah merdeka belajar
antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. 2. Memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individunya sendiri, yaitu dari kecepatan belajar, gaya, maupun minatnya. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini nanti guru diberikan kebebasan untuk membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan isi sesuai dengan kondisinya sekolah masing-masing. Jadi nanti setiap sekolah bisa berbeda-beda. Selanjutnya adalah operasional dan aplikatif. Rumusan alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Artinya bahwa di sini nanti alur tujuan pembelajaran itu nanti akan digunakan sebagai belajar kita dalam membuat modul ajar. Selanjutnya yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, ini artinya adalah nanti disesuaikan dengan mata pelajaran tertentu. Mungkin dari setiap mata pelajaran akan sedikit berbeda. Disesuaikan juga dengan karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Artinya bahwa alur tujuan pembelajaran di sini nanti juga akan fleksibel disesuaikan dengan keadaan sekolahnya, dari minat dari siswa, termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan juga materi tambahan di luar jam pelajaran. Baiklah Bapak Ibu, seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang belum jelas dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Dari saya, Ibu. Oh ya, monggo Bu Is. Ya, terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Begini Ibu, dalam pembuatan alur tadi saya melihat dari yang nomor 7, tadi tentang sesuai dengan karakter mata pelajaran, karakter siswa dan karakter satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar itu, materi bisa dilakukan di dalam kelas atau bisa dilakukan pada kegiatan ekstra? Atau bagaimana? Saya masih kurang jelas. Terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Is. Sebelum saya menjawab, mungkin ada peserta lain yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Saya persilakan. Oh ya, Pak Dwi, monggo. Pripun Pak? Saya mau menanggapi Bu. Nggih. Saya ingin memberikan gambaran karena ini bersifat adaptif dan fleksibel, secara otomatis konsekuensinya bisa dilakukan di mana saja yang sifatnya
mempunyai potensi dalam pembelajaran. Bisa di kelas, di laboratorium, bisa di taman atau halaman, mungkin kalau yang seperti saya, guru IPA, bisa dilakukan di situ. Barangkali di lokasi yang memungkinkan lagi, sehingga pembelajaran ini sangat menarik dengan adanya variasi yang seperti itu. Artinya sangat menarik, yaitu siswa menarik bagi siswa, dan itu Bu, siswa akan tertarik belajar. Demikian pendapat saya, waktu saya kembalikan ke Ibu pemateri, monggo. Oh ya, terima kasih Pak Dwi atas pendapatnya. Ya, betul sekali ya Pak Dwi. Jadi begini ya, bahwa alur tujuan pembelajaran di sini dalam adaptif dan fleksibel, alur ini bisa kita laksanakan. Kita implementasikan dari semua kegiatan berdasarkan dengan mata pelajarannya masing-masing. Bisa di intrakurikuler atau seperti yang dikatakan Pak Dwi tadi. Kita bisa belajar di luar termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler pun juga bisa diterapkan. Bahkan di dalam bentuk kegiatan pelajaran tambahan juga bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Bu Is. Mungkin ada peserta lain? Ya, terima kasih Ibu. Oh ya, mungkin masih ada peserta lain yang ingin bertanya. Oh ya, baik Pak Dwi, silahkan. Saya ingin bertanya Bu, untuk prinsip yang nomor 1 tadi, kalau tidak salah Ya. adalah sederhana dan informatif. Saya masih bingung mengenai istilah seperti itu yang dimaksud dengan sederhana. Apakah sederhana di sini kalimatnya harus tidak banyak-banyak atau sederhana dari makna kalimat tujuan yang kita buat? Demikian Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Dwi. Saya langsung mencoba untuk menjawab ya. Untuk sederhana di sini maksudnya adalah sederhana dalam kalimat maupun makna, sehingga orang yang membaca ataupun menggunakan itu tahu jika maknanya seperti ini. Tujuannya seperti ini dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga semuanya nanti bisa tahu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai suatu hal. Begitu Pak Dwi? Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ampun. Ya. Mungkin ada peserta lain yang ingin menambahkan? Ya Bu, mohon waktunya Bu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dwi tadi. Ya, monggo Bu. Iya, di sini sederhana dan informatif itu menurut saya berhubungan dengan adanya kalimat yang sederhana, otomatis mempunyai makna yang informatif, yang mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Begitu Bu kalau menurut pendapat saya, terima kasih. Ya, baik, betul. Betul ya Bu Is. Nah, itu nanti ketika ada sebuah istilah atau mungkin akan menggunakan bahasa yang agak sulit atau asing, nanti ada penerjemahannya dalam bentuk glosarium. Pada halaman tertentu, glosarium ini maksudnya nanti bisa diletakkan pada halaman tertentu. Biasanya glosarium ini terdapat di halaman belakang. Mungkin seperti ini, atau mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Mboten Bu, sampun jelas. Tidak ada Bu, Oh, sudah ya. jelas. Nggih. Jika tidak ada, mungkin mari kita lanjutkan nggih. Nah, niki ya, mungkin hal yang perlu kita ingat dalam perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur.
Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran itu memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan ataupun aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini. Masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup nggih? Ampun cukup, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk kerjasamanya dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga nanti bermanfaat. Nah, selanjutnya kita menuju kegiatan yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum ditutup, apabila saya dalam menyampaikan materi ini ada salah katanya atau ada yang masih kurang, saya mohon maaf. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Salat cukup. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Nggih, Nggih, nuwun. Bu.